Masih kayak monggo rati majeng saja yang depan monggo silakan, belakang biar enggak susuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha wastaghfiruh wastaghfiruh wa atiqu la'allakum turhamun. Surat Al-Kahfi ayat 80-81 bagian paling akhir belum kita baca ya. Ayat kaitan, hadis kaitan itu sebelum masuk ke brosur yang baru. Hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-122, 3401, 4725 dan 4726. Ini yang 4726 ya. Ini hadisnya sama, cuman sebagian memuat lebih lengkap dari yang lain. Atau di Sahih Muslim, hadis nomor 2308. Yang terbunuh maktul ulang anak kecil, anak muda, maktul yang terbunuh ismuhu jaisun. Ismuhu namanya yazumuna, mereka menyangka, mereka mendakwakan jaisur. Mereka itu ya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini karena adalah abawahu, dua itu ini orang beriman. Dan adalah dia itu kafir. Jadi kedua orang tuanya mukmin tapi dianya itu kafir, dia pemuda tadi atau anak kecil tadi. Fakhoshina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Maka kita khawatir, kita takut ayyurhiqahuma, bahwa memaksa keduanya, anak tadi memaksa kedua orang tughyanan wa kufra, melampaui batas dan kafir, dalam keadaan tagha dan kafir. Itu Al-Kahfi 80 ya. Ayah milahuma hubbuhu, ayah milahuma bahwasanya membawa keduanya kecintaan kepadanya, ala atas ayu tabi'ahu, bahwa keduanya itu mengikutinya, ala dinihi, pada agamanya. Jadi memaksanya itu bukan kok cah cilik kok soal tuh ayo kafir bukan gitu, tapi dua orang tuanya itu kan mencintai anaknya. Nah, kecintaan itulah yang menjadikan
keduanya mengikuti anak itu dalam pekafiran. Nantinya tapi ya nggak terjadi tadi. Ini apa namanya? Nantinya begitu, maka sebelum itu terjadi dibunuh dulu oleh Nabi Khidir. Gitu-gitu. Nah, terus fa'aradna ayyubtilahu ayyubtilahu khairan minhu zakatan. Ini juga ayat surat Al-Kahfi juga kalamnya Allah, aku taatan iya, apakah kamu itu membunuh suci? Ini untuk jawaban itu kan ngomong karena membunuh anak yang masih ingusan, tidak ada salah. Anak zakiyatan, apakah kamu itu membunuh seorang anak yang zaki, yang masih suci, masih bersih? Nah, terus Nabi Khidir di ayat ini, di ayat 88 kemarin itu mengatakan fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan, gitu loh. Nah, ini Allah mengganti untuk kedua orang tua ini orang yang anak yang lebih baik dan lebih suci, khairan minhu zakatan, lebih bagus kesuciannya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Musa dulu di Al-Kahfi 74 kemarin itu ya. Kemarin ini kalau biar banget ini sudah dulu. Terus wa aqrabaruman itu surat Al-Kahfi 81 huma fi arhamu min huma bil awal. Huma mereka berdua. Huma itu kan domir ya. Keduanya mereka berdua, orang tua tadi, bapak dan ibu tadi, bihi kepadanya, kepada anak yang baru ini. Anak yang pertama kan sudah dibunuh oleh Nabi Khidir, nanti punya anak lagi itu maksudnya. Sudah kita bahas kemarin ya, punya anak lagi. Itu arhamu minhuma, lebih menyayangi minhuma daripada keduanya bil awali, terhadap yang pertama. Jadi aqrabarumah itu maksudnya kata-kata aqrabarumah kalau menurut hadis ini, mereka dua orang tua ini lebih cinta kepada anak yang nanti belakangan ada daripada anak yang pertama yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu, lebih menyayangi. Bil awali, al awal itu adalah alladzi qatala Khidirun, al awal anak pertama yang alladzi yang qatala membunuh Khidirun Khidir. Kedua orang tua ini, bapak dan ibu ini, nanti akan punya anak lagi, punya anak lagi. Mereka terhadap anak yang baru ini itu lebih menyayangi daripada anak yang pertama yang dibunuh Khidir itu, gitu loh. Maka disebut aqraba ruhma, lebih dekat kasih sayangnya. Lebih dekat ruhman, kasih sayang. Wa sama baru sa'idin, sama menyerah baru sa'idin. Saat ini perawi hadis ini ya, annahuma ubdila jariyatan, bahwa mereka berdua itu, orang tua tadi, bapak ibu tadi, ubdila, keduanya diganti, diberi ganti jariyatan, anak perempuan. Jadi gantinya bukan anak laki-laki tapi anak perempuan. Wa Ahmad Dawud ibnu Asim, dan ada pun Dawud bin Asim, ini juga salah seorang perawi. Fakoha, dia berkata dari wahidin, dari selain satu orang, maksudnya gurunya lebih dari satu, dari wahid, dari selain satu orang, tidak cuma dari satu orang gitu loh. Ini
أعوذ بالله من الشيطان الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك Adapun dinding, jidar dinding tembok yang kokoh terus ditegakkan lagi oleh Nabi Khadir itu ada tulisan, ada kitab atau ada catatan isinya ilmu kedua. Yang di bawah dinding tadi loh, duduk itu terus dapat itu rahmatan min rabbika, rahmatan sebagai Tuhan pemeliharamu. Terangnya saya dalika takwilu malam tastik alaihi, tidak sabar. Jadi dinding itu kalau untuk ini keterangannya, dinding itu di rumah milik dua anak yatim, gitu. Dua anak yatim ditinggali. Dinding ada rumah, ada di dua rumah dinding, ada rumahnya ya, dua rumahnya tapi di dindingnya ada gawe mau ambruk.
Terus di bawahnya itu ada kanzun, harta-harta simpanan. Nah, gitu. Nanti kita cek di kitab-kitab tafsir. Sebagian ulama mengatakan harta, sebagian mengatakan itu kayak prasasti gitu, ada tulisannya ilmu gitu. Nanti kita bahas ya. Jadi isinya itu. Lah bapaknya itu sengaja meninggalkan itu untuk anaknya gitu loh. Waktu masih hidup bapaknya itu menguburkan itu prasasti atau harta tadi dikubur, terus di atasnya dikasih tembok gitu loh, kasih dinding. Lah kalau dindingnya runtuh, ambruk, nanti orang doger-doger ketahuan ini harta yang ini nanti dipakai orang lain gitu maksudnya. Biar tidak begitu, temboknya ditegakkan lagi oleh Nabi Khidir. Itu ceritanya. Jadi mengapa kok kita senang kota itu, kotanya itu orang-orangnya pelit-pelit kan gitu kan ya. Terus kalau kene ngelak luwe njaluk dikai banyu lah dikai njaluk kayak sego apa jenenge. Makanya dikasih terus enek tembok doyong kan ambruk malah didadeki karena Nabi Khidir. Nabi ini kalau gini kita sadar bisa lupa nih, lupa ya kita mau apa maam gitu loh. Nah tapi ada mau mesam usaha skin tes itu lihat tadi lah 3 kali kan tes rasa kayak gitu kan ya kalau kata kita begitu ya. Jadi itu ya baik kita baca sekarang ya maksud dan tafsir hadis. Dinding yang dibangun Khidir adalah dinding rumah milik 2 anak yatim di kota itu yang bernama Asram dan Sorim. 2 anak yatim ini Asram sama Sorim. Bapak mereka yang soleh dan mampu memegang amanah itu bernama Kasyih pakai shin hak ya. Dia meninggal dunia ketika kedua anaknya masih kecil sehingga keduanya menjadi yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia masih kecil, belum balik, masih kecil, belum balik. Baliknya usia berapa? Nek coro cah lanang nggih balik nek wis ngimpi niku mimpi basah itu ihtilam itu udah balik. Nah, saiki usia 14 tahun, 15 tahun balik ya ngimpi, ya berarti sudah balik gitu. Sudah balik gitu ya. Jadi tidak disebut yatim kalau sudah balik. Anak yatim usia 18 tahun terus balik mesti gitu loh ya. Raya yatim nih. Lalu itu dibandari orang tua itu lain hal. Tapi prinsipnya dia bukan yatim lagi gitu. Oke. Sekarang saya cerita nih ya. Sekarang itu kan gini. Anak sekolah ngantek rampung 18 tahun, saudara anak 19 tahun, 20 tahun, 20 tahun di sekolah lagi dibadai orang tua nih. Ini kalau cara Islam ini sebenarnya anak itu sudah tidak jadi kewajiban orang tua lagi untuk membiayai sekolahnya itu. Gitu loh nih. Niki syariat ya, syariat kita bicara syariat dulu. Sehingga kalau kemudian orang meninggal, si anak ini berhenti sekolahnya dia apa-apa, larang sing biarin ya. Sekolah, kuliah itu juga rampung, tidak ada keharusan rampung itu, enggak, gitu loh. Jadi nafkah anak yatim yang pokok adalah nafkah apa jenis? Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, gitu loh. Bukan wajib, tidak wajib, gitu. Tidak harus. Gitu. Kayak boleh, tidak juga nggak apa-apa, gitu. Kita harus tahu, gitu. Nafkah itu, ya, kuliah ini 1 semester bayarnya, sebentar gitu. Atau 10 juta misalnya, 10 juta, waduh. Wah, kan bayarin piye? Ya rasa dibayari, lah saya mandek kuliah. Lah piye Bapak meninggal. Gitu ya. Misalnya gitu enggak apa-apa. Tapi anak itu sudah apalagi kuliah, wis ora cahaya timnas kan, gede gitu loh. Sekolah juga sama, sekolah. Nah, kecil saya nggih, ini masih yatim memang anak yatim. Ning iki sekolah. Sekolah larang. Ini kan sekolah oke sing larang-larang ya. Ya ada sing murah gratis ya enek ning sing larang ya enten. Sekolah larang. Iki piye? Ora kok ditutupne sekolahe gitu. Lah piye kaya? Iya tapi diopeni. Jadi sekolah
tidak harus sekolah-sekolah formal itu, yang penting diulang, dikandani carane nglakoni agama iki gitu. Tuh. Jadi sekarang ini salah. Wah, aku cukup dibayari janjane mboten. Seharusnya orang Islam tidak begitu. Seharusnya dia sudah balik gitu. Makanya anak-anak kita harus sadar. Dari orang tua ning dikandani gitu loh. Le, kowe yamene iki yamene. Kowe umur semene iki jane wis bapak wis ora tanggung jawab arep lho gitu loh. Ini ono dene bapak sik mbayar iki ya karena kebaikan bapak saja, tapi sebenarnya secara hukum enggak. Yamene balik kowe sudah kamu harus bisa mandiri. Gitu harusnya. Nah, kita tidak begitu sehingga jadinya wis gede tua orang sih nopo sik nyadong ning wong tuane kayak kemaki sih kemaki ini motor banter-banteran padahal tuku bensin ora kuat banget nggak ya bukan pemuda Islam seperti itu numpak motornya tukane bapaknya terus kontar-kontaran yang jalan banter-banteran padahal jangankan beli motor beli bensin aja nggak bisa beli untuk apa perawatan motor ya orang enggak punya koyo, enggak punya hasil, enggak punya pekerjaan gaweane wong niku santai terus napa niku nutuki wong nggih sing wong sugih niku lho nggih sakniki sedane pripun niku kabare silang kok nendangi wong ning entek meh mati nggih gara-gara ngoten niku lha pola sugih nah gitu loh padahal harusnya tidak begitu harusnya dididik jadi didikan Islam itu begitu kamu harus jadi anak yang dewasa walaupun sekarang ini masih dibayari bapak atau abah atau ayah gitu tapi sebenarnya enggak seharusnya kamu itu sudah mandiri gitu loh disadarkan gitu ya sehingga anak itu jadi anak yang mandiri sejak awalnya begitu sok kalah sama orang-orang yang di luar sana nah, anak-anak di Palestina sana cah nom-nom mikirnya wis ora mikir sekolah mikir berarti pejuang diduduki karo Israel bales, nah kan gitu. Makanya anak-anak sana bukan kalau tidak belajar, mereka belajar sinau gitu. Tapi tidak harus di sekolah-sekolah formal itu, gitu loh ya. Belajar Quran, belajar hadis, sampai hafal Quran, sinau hadis, nah, gitu ya. Itu keadaan di sana. Makanya kita juga harus bukan kok harus seperti mereka, tetapi jadilah orang seperti yang disuruhkan oleh Rasulullah. Jadi anak itu sudah cukup dewasa diberitahu, kamu sudah dewasa. Laki-laki loh ya. Nek wedok beda, nek wedok niku diopeni ngantek dia nikah. Kan gitu. Tapi kalau laki-laki enggak, cah lanang nek zaman dek niku cah lanang santri-santri itu ya, para santri di desa atau di tempat-tempat yang lain, biasanya nek wis gede ngoten niku turunin ning masjid. Oh, gitu loh ya. Saiki kan razaman to. Ora gur turu ning masjid iki, ya sinau barang, diulang karo Pak Yai gitu. Ya ini ning masjid diulang wis gede-gede itu wis ora ning omah, kok ning masjid sinau diulang karo Pak Yai ini gitu. Itu sudah berjalan bertahun-tahun juga, berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini sebenarnya dulu tapi sekarang dikikis sudah jauh lagi sehingga anak itu dijauhkan dari masjid, akhirnya anak itu dolanane ngeten niku. Napa? HP ngeten niku. Sedane dadi anake HP. Bukan anak Islam, anak HP. Jadi dia kalau tidak pegang itu terus bingung. Nah, kita sebagai orang tua, ayo saya ajak gini, saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita kembali lagi kepada apa yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Anak itu dididik jadi anak yang takwa kepada Allah, anak yang soleh. Oh gitu, bertanggung jawab atas perbuatan dia sendiri. Bertanggung jawab kamu jangan kamu sekarang sudah dewasa, wis sudah dibalik, ayo sekarang mulai kamu tenanan, gitu ya. Makanya diajari seperti itu. Dengan cara tadi sejak kecil dibiasakan untuk sholat, diajari carane salat gitu. Jak ning masjid, rapo kok jak ning masjid ini dikandani, ojo geng. Rame-rame lho le masjid. Masjid ki jaga ketenangan gitu. Nah, cilik diajak boleh, tapi jangan rame-rame. Kalau masih kecil urung mudeng digendong. Bapake gendong masjid. Salat gendong anak niku mboten dosa. Nabi pernah ngimami menggendong cucunya Hasan dan Husain. Hasan atau Husain atau salah satu dari keduanya itu digendong oleh Nabi gitu. Pernah juga menggendong Umamah binti Abdul As. Umamah itu anak perempuan, anaknya Zainab
Zainab binti Rasulillah ya, digendong waktu sholat, pernah begitu. Jadi artinya apa? Artinya beliau kalau anak-anak kecil diajak ke masjid boleh, tapi pernah begitu. Baik, di bawah dinding itu terdapat harta simpanan kanzun untuk mereka berdua. Itu kalau menurut Al-Kalbi, seorang ulama Al-Kalbi. Kalau menurut Muqatil dan Mujahid mengatakan bahwa semua kanzun dalam Al-Quran ada sebutan kanzun itu tidak cuma di ayat ini, itu bermakna harta, kecuali pada ayat ini. Nah, gitu. Nanti mau mencari dalam Quran mulai lafaz kanzun itu ya, itu isinya artinya harta. Tapi kalau ayat ini tidak, maknanya ayat ini adalah lembaran yang bertuliskan ilmu. Nah ini gitu. Kanzun lahuma di sini bukan duit, bukan, tapi lembaran isinya ilmu. Kenapa? Karena bapaknya soleh. Bapaknya soleh itu yang ditinggalkan pada anaknya itu ilmu, gitu. Karena dengan ilmu itu dia akan bisa menjalankan Islam dengan baik. Nah, gitu. Maka Rasul kan juga gitu. Rasul itu al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarisil mal, tidak mewariskan harta, walakin warasul ilma. Nah, gitu ya. Mereka mewariskan ilmu. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Warisannya para nabi itu apa? Ilmu, ora duit, bukan. Oh, gitu kan? Ilmu, makanya diwariskan ilmu. Ini juga sama. Di bawah dinding tadi itu bukan harta, tapi lembaran yang isinya ilmu. Al-Dhahak menyatakan kanzun dalam ayat ini bermakna ilmu. Nah, jadi bukan harta tapi ilmu. Disebutkan riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, tapi ini hadisnya saya belum menemukan di kitab-kitab hadis gitu. Perlu boleh dari kepanggih. Ini dapatnya dari kitab tafsir. Maka saya tulis di situ nggih. Belum ditemukan riwayat ini dalam kitab-kitab hadis. Memang belum ketemu. Kali nanti ada yang bulai ketemu, oke, kalau dikandani. Ditemukan di bawah dinding itu sebuah papan dari emas. Bertuliskan kata-kata di bawah ini, kata-kata ini. Kata-katanya kayak gini, ada tulisan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ajib itu liman yukinu bil maut kaifa yafrahu. Ajib itu aku tuh heran. Ajib itu aku takjub, aku heran. Liman yukinu bil maut, kepada orang yang yukinu meyakini bil maut akan mati, meyakini dirinya akan mati. Kaifa yafrahu, bagaimana dia gembira. Oh, ngerti nek arep mati kok malah seneng-seneng. Nah, gitu loh. Tulisannya itu begitu. Ajib tuh aku heran terhadap orang yang meyakini kematian. Kaifa yafrah, bagaimana dia gembira? Mau mati nanti kan bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa ajib tuh, dan aku juga heran. Aku heran liman yukinu bil qadari, kepada orang yang meyakini takdir. Kaifa yahzanu, bagaimana dia sedih? Kok susah ngopo meyakini takdir loh. Takdirnya sudah ada kan? Itu. Saya potong di sini dulu ya. Ini termasuk rikok. Rikok itu kelembutan hati, melembutkan hati. Saya ini uang nih bakal kabeh mati. Nek kelingan mati, opo sempat toh kita itu senang-senang gitu. Kelingan mati loh kita itu. Kan gitu toh, kabeh bakal mati. Kok senang-senang? Aku harap piknik. Apa neng Bali. Neng di Bali. Ora Bali neng Bali. Saya punya teman orang Bogor itu. Orang Jawa itu gitu ya. Apa-apa jadi besar-besar itu. Kok besar? Lah ya. Kalau kita bilang Bandung, kalau orang Jawa bilang Bandung. Kita bilang Bogor, orang Jawa bilang Bogor. Jadi kembali sini tadi. Jadi piknik sana. Terus ngeten nggih, bukan kok piknik niku dosa, mboten dosa. Cuma begini loh. Ada lagi seneng-seneng itu. Terus engko nek mati pripun coba? Artinya nek didhawuhi Allah, dan apa le pripun to? Kawulaku kowe matimu pas ngopo kowe? Pas piknik ya Allah, wonten mboten isin awake dhewe iki.
Pas kene pas bengok-bengok, pas seneng-seneng. Niku teng pundi ada orang tuh kejadian betul ini, kejadian betul beberapa waktu yang lalu. Munggah teng gunung Merapi mriku niku. Merapi niku pundi ta? Mriku nggih. Mriku nggih. Mriku niku. Itu teng dekat kawahnya itu loh. Terus selfie. Jadi apa? Oh, HP-nya tadi selfie. Terus kejegur, subhanallah. Kejegur teng kawah. Nggih mati lho jeguran kawah kok gitu. Jadi gini karena kan buah kawahnya di belakang sana terus ditolak ini kepleset jatuh. Subhanallah. Kalau bayangin ya Allah, iku nek didangu Allah piye? Kowe matimu piye nih? Lepas selfie ya Allah, subhanallah. Artinya gitu. Artinya makanya kita hati-hati. Hati-hati maksud saya gitu. Ya seneng ning ojo kebangetan gitu loh. Senengnya itu kenapa? Senengnya itu kalau orang beriman itu kalau dia bisa berbuat baik itu seneng. Yo ngoten. Orang beriman itu ngoten niku. Nek iso nglakoni kebajikan itu seneng. Alhamdulillah aku mau iso ngaji. Kayak orang ngantuk, oh seneng gitu. Masih ini ngantuk ya ora pati seneng gitu. Gane ngantuk. Oh malah alhamdulillah aku mau ngaji terus ngantuk aku. Jadi iso leren aku malah niatnya leren bareng ngaji gitu. Contohnya gitu ya. Alhamdulillah aku mau mudeng, terang-terang mudeng. Seneng gitu loh. Kenapa? Dapat kebaikan. Orang sedekah, alhamdulillah aku mau sedekah, akeh seneng gitu loh. Itu orang beriman itu begitu. Senangnya begitu. Ya kembali ke sini. Jadi ini penting bagi kita. Satu. Yang kedua, kalau yakin takdir, loh kok sedih itu kenapa? Loh takdir loh sudah ada takdirnya kok. Sedih wajar, tapi jangan terlalu sedih. Misalnya, kagungan putranya situ meninggal. Kan sedih tuh, sedih. Iya, ojo kebangetan nih sedih ya sudah. Maksimal 3 hari wes. Habis itu sudah harus kembali normal. Kenapa? Biasanya takdir kok. Karena takdir kita mau apa? Oh, kita yakin takdir ada itu. Allah menakdirkan sesuatu. Ini habis waktu usianya sampai sekarang sekian saja sudah habis. Kemarin baru saja ada saudara kita itu ya. Anaknya lahir, terus di hari akikohnya itu sedo meninggal anaknya. Jadi sudah budget beli kambing untuk akikoh sudah pesen, tapi anaknya meninggal ya jadi di 1 hari sebelum akikoh sudah meninggal anaknya. Setelah lahir prematur, terus dirawat kemudian meninggal. Contohnya gitu. Terus kok terlalu sedih ngopo lah yang sudah takdirnya kok. Allah tuh punya takdir loh. Dan Allah kalau menetapkan takdir kan tidak tertolak takdirnya itu. Pasti terjadi, kan gitu. Makanya asib tuh liman yukinu bil qadari kaifa yahzan. Mengapa dia sedih? Enggak usah takdirnya kok. Dan nggih. Apalagi misalnya arep entuk order. Nah, ini meh entuk order ini. Dodolan saya dapat dodolan apa sing gampang niku. Beras. Nah, dodolan beras. Ini order ini kon ngirim nang kono 2 ton. Waduh, akeh banget ya. 2 ton. Wah, badine dihitung badine. Ra sida coba. Tewas golek-goleke stok kurang nanti 2 ton. Ya golek-goleke. Wis cukup iki, wis dikirim telepon. Bener sida, Pak. Wah, ra sida. Susah. Duh, piye iki? Lah saya takdire lho. Kan gitu kan? Sudah ada takdirnya. Ya, susah tapi tidak usah terlalu susah. Kenapa? Itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Lagi orang anak muda melamar anak gadis. Gelem, mau, wis gelem. Udah. Wis, hari hanya sudah ditentukan, wis, ya, perlu wis macam-macam wis disiapke ngoten nggih. 1-2 hari sebelum hari H itu anak gadisnya jawab rasido gelem. Susah to nggih? Waduh, piye to? Wis jatuh tuku macam-macam mahare sak tukokne barang ora sida gelem. Terus susah. Lah ngapa dadak susah wong sing terdiri kok. Lho ngoten lho nggih. Lah mahare mau ya dienggo dhewe ora apa-apa to ya. Mahare apa to? Mahare kalung emas 10 kilo. Wah, kalung 10 kilo iki 10 gram arepe nggih. 10 gram. Ya disimpen didoleh kan ya iso. Kan gitu kan. Longgar saja loh. Itu maknanya ya. Jadi ini yang dikatakan ilmu tadi seperti ini. Dah. Berikutnya, wa ajibtu liman yukinu bizawalid dunya wa taqallubiha bi ahliha. Dan aku heran kepada atau terhadap orang yang yukinu bizawalid dunya, yakin hilangnya dunia. Dunia itu mesti hilang, akan lenyapnya dunia.
wa taqallubiha bi ahliya, dan berbolak-baliknya dia, taqallub itu bolak-balik, berubah-ubah, bi ahliya dengan penghuninya. Kaifa yatma'innu ilaiha, mengapa dia tenang atau tentram ya, tentram kepadanya, kok malah wah pokoknya penting dunia, pokoknya yang penting dunia, kok gitu, itu piye? Lah dunia itu mesti akan hilang loh. Kita seneng dunia wajar, nek terus gantung ning dunia itu kleru ning apa? Dunia itu mesti hilang, akan hilang. Kapan nggak tahu kita. Kalau tidak dunianya hilang dari kita, kitanya yang hilang dari dunia, kan gitu tau. Saat ini duwe napa? Duwe omah, pokoknya omahku aku seneng banget karo omahku. Ya nanti akan ditinggalkan juga. Itu. Nabi kan ada hadisnya kan gitu. Gimana kok? Ahbib masyita fa innaka mufariqun laha anha. Kamu cintailah orang yang kau cintai. Toh kamu akan meninggalkan dia. Begitu loh. Seneng karo semua, seneng karo garwane, karo istrinya dengan suami, sangat cinta. Ya tetap akan ditinggalkan juga nanti. Suatu saat nanti, kapan enggak tahu, tapi akan ditinggalkan juga. Itu dunia seperti itu. Makanya kaifayat ma'inu, kan jangan kita tuh jangan tentram ke dunia gitu, jangan. Tentram kita itu kalau mengingat Allah, zikir, fa'inna, gimana itu? Bunyi ayat itu nih. Tatmainul qulub nih kalau gitu. Fadzakir fa inna dzikri. Ala bi dzikrillah, saya kalau kata. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Nah, gitu. Ingat Allah, hatinya tenang. Gitu. Orang tenang karo donya ora, karo kelingan karo Allah dadine hatine tentram. Gitu loh ya. Donya susah. Golek gawean angel, rego-rego larang. Ngoten nggih. Golek gaweane oke, duitnya sing eneng. Gawean arep nyapu ono iso, ora sing bayar. Jadi apa nyari nafkah susah padahal harga-harga mahal kan gitu kan? Susah. Lah kalau kita susah gitu, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dzikir, ingat kepada Allah, nanti akan menenteramkan hati. Orang beriman itu begitu. Bukan tentram oleh dunia, tentram oleh zikir kepada Allah. Ngoten. Gitu lho ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Muhammad itu utusan Allah. Baik. Sampai di sini. Ada pertanyaan barangkali? Sudah waktunya Isya. Dari dulu. Terus ini tadi belum saya sampaikan ya. Nanti kalau kita sudah pernah kelompokan untuk Palestina ini? Belum ya. Nanti bapak-bapak yang punya kelonggaran, ibu juga ya, silahkan dikumpulkan saja infak untuk Palestina. Sudah kita di Gaza sana ya, sekarang ini masih dibombardir sama Israel. Kemarin sudah kita kirim beberapa puluh juta itu ya ke Mercy. Mercy alhamdulillah masih bisa di sana. Ada rumah sakit Indonesia kan yang di Gaza itu yang mengelola Mercy. Dan juga kena serangan juga, tapi alhamdulillah masih bisa melayani. Ya, kan butuh dana cukup banyak nih. Nah, kita bisa bantu. Mari silakan yang punya kelonggaran nanti silakan dikumpulkan kepada siapa? Satris saja ini. Satris nanti dibuatkan apa kotak nopo-nopo ngoten, kalau enggak ya dikumpulkan pakai apalah itu nanti bisa saya bawa sekalian, nanti saya sampaikan yang di Solo insyaallah biar bisa ikut dikirimkan ke Bosas. Berapapun lah selonggarnya, tidak usah ngarani tapi terus selonggarnya aja. Kalau barangkali sekarang aku jangan sih duwe ning aku ora nggo ditakahi, ya sudah nyilih sik ya ora apa-apa. Mau nyilih sik sak ijole sesuk ya atau apalah terserah mau pulang dulu ya oleh. Nyilih sik mau cedak ini aku lanjut ning omah sik ya boleh. Nanti saya bawa pulang untuk saya sampaikan kepada yang koordinator yang di Solo untuk bisa dikirimkan ke Mercy lagi ini. Beberapa kali sudah mengirim ke sana. Baik. Qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah.